Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita tetap merenungkan firman Tuhan melalui gerakan cinta Alkitab ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Nah, untuk mempermudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan, yuk dengarkan cerita dari kakak. Pak, aku mau tanya sesuatu boleh? Boleh dong, mau tanya apa? Begini Pak, aku kan sudah percaya Tuhan Yesus yang mati untuk menebusku dari hukuman dosa. Aku sudah minta ampun kepadanya dan menerima Yesus sebagai juru selamatku. Berarti boleh dong aku berbuat dosa lagi. Kan nanti gampang, tinggal minta ampun lagi. Bukan begitu Samuel. Tuhan Yesus menebus dan mengampuni dosa-dosa kita bukan agar kita kembali berbuat dosa, melainkan supaya kita hidup kudus di hadapannya. Adik-adik, apakah adik-adik mempunyai pertanyaan yang sama dengan Samuel? Bolehkah orang yang sudah lahir baru berbuat dosa secara terus-menerus? Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa adik-adik. Dia melakukan itu semua karena kasih-Nya kepada adik-adik. Untuk merespon hal itu, adik-adik perlu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Adik-adik perlu berdoa untuk mengundang Yesus masuk ke dalam hati adik-adik, mengampuni dosa adik-adik, dan menjadikannya Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Nah, setelah adik-adik menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka adik-adik perlu menjaga hidup adik-adik untuk tetap kudus. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus. Sebab itu, sebagai orang-orang yang telah diselamatkannya dari maut, kita harus hidup kudus dan berkenan di hadapannya. Alkitab berkata dalam Galatia pasal 5 ayat 13, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Adik-adik, jangan menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Allah berikan dengan berbuat yang tidak benar. Adik-adik harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, sehingga adik-adik bertindak dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Tubuh adik-adik adalah bait Allah. Ada Roh Kudus dalam hati adik-adik ketika adik-adik menerima Tuhan Yesus. Nah, ketika adik-adik berbuat dosa, maka Roh Kudus bersedih, Roh Kudus berduka. Oleh karena itu, mari belajar untuk hidup benar. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Jika seseorang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi ia berbuat yang tidak sopan, berbuat dosa dan kejahatan, suka berbohong, melawan orang tua, mencontek, berkelahi, tidak mengasihi adik atau kakak,
maka sesungguhnya mereka bukan orang Kristen yang sejati. Memang sebagai manusia biasa, adik-adik bisa kembali berbuat dosa. Tetapi adik-adik harus berusaha untuk tidak melakukannya. Jika adik-adik akhirnya berbuat dosa, segeralah minta ampun kepada Tuhan melalui doa. Adik-adik, sebagai orang yang sudah diselamatkan, mari mengambil komitmen seperti ini. Sekalipun saya masih bisa berbuat dosa, namun saya memilih untuk tidak berbuat dosa lagi, melainkan hidup untuk memuliakan Allah. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu dan hidup kudus di hadapan-Mu. Amin.